Cina menguasai sekitar 80% perdagangan tanah jarang di dunia, bukan karena tanah jarang terkonsentrasi di Cina, tetapi karena Cina merupakan satu-satunya negara yang berkecimpung dalam bisnis ini karena hukum lingkungan yang longgar dan penegakan hukum yang tidak berhasil. Lakukan ini di negara Anda dan Anda juga dapat mendominasi industri tanah jarang. Faktanya, menggali bongkahan tanah yang besar dan menggunakan bahan kimia untuk menghilangkan sejumlah kecil elemen yang berguna, tetap sangat mencemari. Saya pernah mengunjungi pabrik tanah jarang kecil di Provinsi Hunan, dan saya jamin bahwa udara, tanah, dan air di pabrik itu dan desa di sekitarnya akan membuat Anda jijik. Penduduk desa miskin yang sudah terbiasa dengan dividen bulanan yang diberikan oleh pabrik pengolahan untuk membayar pengeluaran harian mereka, tidak kalah kecanduannya dengan sekelompok pecandu yang akan melindungi simpanan narkoba mereka dengan segala cara. Saya jamin bahwa suara-suara yang mendorong untuk meninggalkan atau setidaknya menjatah perdagangan tanah jarang di Cina jauh lebih kuat daripada suara-suara yang mempertanyakan monopoli Cina di seluruh dunia. Masalah lingkungan tidak hanya berhenti di desa-desa. Pencemar utama adalah air limbah yang mengalir ke banyak sungai yang digunakan untuk mengairi sawah, sumber makanan terpenting di Tiongkok Selatan. Beberapa jalur air utama di Hunan telah terdeteksi mengandung logam berat seperti kadmium. 70 kali lipat dari ambang batas yang direkomendasikan, sehingga orang-orang disarankan untuk beralih ke beras dari provinsi atau negara lain, untuk menghindari keracunan logam berat akibat mengonsumsi terlalu banyak kontaminan yang sama dari beras lokal. Untuk saat ini, masalah ini belum diketahui secara luas, atau tidak dibicarakan dengan sengaja, karena orang-orang masih menganggap pertumbuhan ekonomi sebagai tujuan utama. Saya pikir mungkin akan tiba saatnya perhitungan, tidak seperti insiden susu formula beracun, yang karena makanan dalam negeri dianggap tidak aman, dan orang-orang Tiongkok, yang sangat peduli dengan makanan, akan memutuskan sudah cukup, dan industri tanah jarang akan mengalami pukulan besar. Sebenarnya kesadaran akan masalah ini sudah cukup meningkat 10 tahun yang lalu, dan pemerintah Tiongkok memutuskan untuk mengambil tindakan untuk mengatur industri tanah jarang. Namun, kampanye tersebut mengalami kemunduran karena perlawanan internasional setelah AS dan Eropa melakukan tindakan, beraninya KAU, dan memimpin perselisihan di WTO melawan Tiongkok pada tahun 2012. Menuntut Tiongkok karena menahan produksi tanah jarang, dan Tiongkok kalah dalam kasus tersebut. Sejak saat itu, Tiongkok dipaksa kembali memproduksi tanah jarang dan tetap bungkam tentang masalah polusi. Jadi, bisa dibilang, kita semua sama-sama kecanduan, tidak seperti penduduk desa tersebut. Lain kali saat Anda mengagumi iPhone terbaru atau yang lainnya, luangkan waktu sejenak untuk mengingat lebih dari sekadar pekerja yang ingin bunuh diri di pabrik-pabrik Tiongkok. Seiring pertumbuhan ekonomi Tiongkok, dan orang-orang menjadi lebih kaya dan mulai mengajukan lebih banyak pertanyaan, industri tanah jarang mau tidak mau akan dimulai kembali di negara-negara lain karena Tiongkok menutup beberapa industrinya sendiri, seperti bagaimana larangan impor sampah Tiongkok memulai sejumlah pabrik daur ulang di Amerika dan Eropa. Namun, tetap awasi tambang-tambang tanah jarang tersebut. Selain itu, saya akan merekomendasikan pertanian dan industri makanan asing untuk ikut serta dalam tren Tiongkok. Tidak setiap orang akan pernah mengalami pasar yang terus bertumbuh sebesar 1,4 miliar orang, yang mengonsumsi makanan lokal yang terkontaminasi dan akan terus mencari alternatif impor.